Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di dalam bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Yang bulan di mana penuh dengan keberkahan, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mengambil tentang tema tentang pentingnya pendidikan Islam serta peran orang tua di dalamnya. Setiap orang tentu tidak menginginkan anaknya, generasinya menjadi generasi yang lemah. Generasi yang lebih buruk darinya, sehingga siapapun dia, koruptor sekalipun, maling, garong sekalipun, termasuk pencopet dan penjahat, tidak akan pernah mau menginginkan bila ditanya, bagaimana anakmu? Tentu dia ingin anaknya, generasinya lebih baik darinya. Apalagi kita seorang muslim yang insya Allah, seorang mukmin yang insya Allah ingin selalu generasi kita dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Kalau kita lihat kondisi masyarakat kita saat ini, di mana masyarakat sekarang ini penuh dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan informasi, bahkan media sosial merupakan hal yang begitu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat kita saat ini. Sehingga terkadang media sosial begitu berpengaruhnya sampai-sampai banyak anak-anak kita, generasi kita lebih dididik oleh mereka ketimbang oleh kedua orang tuanya sendiri. Tentu para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya media sosial ada kalanya baik kalau kita gunakan untuk kebaikan. Ada kalanya buruk apabila kita gunakan dalam keadaan yang buruk. Maka terkait tentang anak kita, generasi kita, dengan adanya media sosial ini, kita harus betul-betul anak-anak kita akan menjadi anak-anak generasi Islam yang akan maju ke depannya. Jangan sampai terpedaya oleh negatifnya media sosial. Nah, bagaimana tangkapan, bagaimana perspektif Islam, perspektif Al-Quran terkait tentang pendidikan anak-anak kita? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman mengisahkan tentang Sayyidina Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Diceritakan seluruhnya tentang pendidikan dan nilai-nilai Islam di dalam kisah surat Luqman tersebut. Dalam hal ini kebanyakan orang terkadang lalai. Ya. Mereka hanya menganggap anak itu sebuah kebanggaan. Padahal sesungguhnya anak ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita didik. Jangan sampai kita bangga dengan banyak anak. Anak kita jadi ini, jadi itu. Terkadang orang sekarang lebih bangga anak-anaknya, lebih mengutamakan dunia. Kadang banyak orang bertanya, anakmu sudah jadi apa? Sudah kerja di mana? Jarang menanyakan bagaimana kondisi anakmu, sudah baca Quran apa belum? Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana pendidikan agamanya? Hal-hal seperti ini orang sekarang terkadang jarang menanyakannya. Bahkan dalam mendidik anak-anaknya pun mereka lebih bangga menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah bonafit yang terkadang dia tidak mengerti di dalam sekolah itu ada pendidikan agamanya yang bagaimana. Bagi mereka itu nomor kesekian. Nah, para bapak, ibu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu bagaimana cara kita agar generasi kita, anak-anak kita terlindungi, terbentengi akidahnya, kehidupannya
dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan alam dunia saat ini, tentu kita harus ambil pelajaran daripada surat Luqman yang Allah bukakan, Allah naskan di dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman ayat 11, ayat 12 dan berikutnya, di sini ada 4 hal pendidikan Islam yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, yang pertama harus kita tanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan. Dalam Al-Quran, Sayyidina Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anakku, wahai putra-putraku, janganlah sekali-kali kamu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam cerita lain, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sama berpesan kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Begitu luar biasanya penanaman akidah, penanaman tauhid, penanaman keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita isi anak-anak kita, sebelum kita didik anak-anak kita dengan hal-hal yang lain. Maka yang pertama yaitu kita isi anak kita didik anak kita dengan pemantapan tauhid, dengan pemantapan akidah, penguatan akidah di dalamnya. Yang kedua, kita tanamkan bagaimana anak-anak kita berbakti kepada kedua orang tuanya, menghormati kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai ilmu yang sudah mereka dapat mengantarkan mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat kepada kedua orang tuanya. Tentu yang ketiga, kita harus tanamkan pendidikan kesadaran bermoral. Kalau mereka sudah sadar dengan moralitas, mereka sudah sadar dengan begitu pentingnya nilai-nilai etika di dalam kehidupan mereka, maka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bergaul, insya Allah akidah yang sudah ditanamkan oleh kita, ilmu yang sudah kita berikan kepada mereka, itu menjadi modal besar buat mereka agar mereka bisa menjalani kehidupan di dunia ini, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Tuhannya, sopan kepada orang tuanya, baik kepada guru-gurunya, sehingga semuanya akan mengantarkan manfaat buat mereka semuanya. Dan yang keempat, kita serahkan segala sesuatunya. Setelah 3 hal utama tadi kita didik kepada anak-anak kita serahkan kepada mereka, nanti mereka mau jadi apa. Yang penting 3 hal tadi sudah tertanam di dalam diri dan sanubari mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.